Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan presentasikan tentang FISPES. FISPES, investasi tepat hasilnya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adi Najib. Nama saya Rizka Dara Serliana. Nama saya Hukaza Tiara Sumantri. Nama saya Simowa Harani. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama yaitu ada logo dan nama perusahaan. Bisnis tambak atau FISPES adalah usaha budidaya hewan air seperti ikan dan udang yang dilakukan di kolam buatan yang disebut tambak. Tambak ini biasanya berlokasi di daerah pesisir pantai dan memanfaatkan air payau atau air laut untuk menunjang pertumbuhan hewan budidaya. Investor bisnis tambak adalah individu atau lembaga yang menanamkan modal untuk mengembangkan bisnis budidaya di tambak ikan, udang, dan lain-lain dengan harapan memperoleh keuntungan finansial di masa depan. Mereka memberikan dana untuk modal awal seperti pembangunan tambak dan teknologi, serta biaya operasional untuk siklus produksi dengan imbalan pembagian keuntungan di masa mendatang. Selanjutnya yaitu ada pihak yang terlibat. Yang pertama ada pihak yang pertama itu pemilik lahan tambak atau penyedia aset fisik, operasional harian, dan izin lokasi. Yang kedua yaitu ada penjual informasi, yaitu pengumpulan verifikator dan penjual data yang memfasilitasi transaksi antar pihak. Pihak ketiga yaitu ada investor, penyedia modal dan kebutuhan skala usaha. Oke, selanjutnya adalah masalah. Masalah yang dimiliki oleh pemilik tambak adalah yang pertama adalah kurangnya modal. Yang dimaksud kurangnya modal adalah memiliki keahlian dan lahan tetapi kesulitan untuk mendapatkan pendanaan yang besar. Kemudian ada kekhawatiran kecurangan investor, yaitu takut investor itu ikut campur berlebihan atau menunda pencairan dana. Yang kedua, untuk investor sebagai pihak ketiga yaitu tingginya resiko budidaya, yaitu takut gagal panen, penyakit atau manajemen yang buruk. Kemudian ada kekhawatiran kecurangan pengelolaan, yaitu takut modal dialihkan atau laporan dapat dimanipulasi. Masalah utamanya adalah adanya kesenjangan kepercayaan antar pemodal dan pengelola di lapangan. Kemudian periode pemberian uang kepada pihak pertama. Nah, udang itu dapat dipanen setelah 4 bulan. Dengan begitu, pembagian uang kepada pihak pertama adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada bulan pertama kami itu memberikan uang kepada pihak pertama sebesar 40%. Misal, investasi 50 juta dikali dengan 40%, maka pihak kami memberikan uang kepada pihak pertama sebesar 20 juta. Yang kedua adalah pada bulan kedua kami memberikan uang kepada pihak pertama sebesar 20%. Misalnya seperti tadi 50 juta kita kali dengan 20%, yaitu kami memberikan 10 juta. Pada bulan ketiga dan keempat juga sama, yaitu sebesar 20% dengan jumlah uang 10 juta. Selanjutnya adalah peran pihak ketiga. Yang pertama untuk tambak, kami memverifikasi lokasi riwayat panen dan rekam jejak tim pengelola tambak. Yang kedua untuk investor, kami memverifikasi ketersediaan dana dan komitmen pendanaan. Semua laporan seperti panen, keuangan, kebutuhan operasional dari pemilik tambak akan diserahkan kepada kami. Kami menyaring dan menyajikan data tersebut kepada investor secara real time tanpa menggunakan detail kontak. Dana investasi akan diserahkan kepada kami, bukan kepada pemilik tambak. Kami mencairkan dana sesuai kebutuhan operasional yang sudah divalidasi guna mencegah penyelewangan modal. Jika ada perbedaan pendapat, kami bertindak sebagai mediator. Persyaratan yang pertama dari pemilik tambak, yang pertama ada KTP, kedua NPWP, ketiga data legalitas tambak, keempat sertifikat tanah, yang kelima PBB tahun terakhir, yang keenam izin lingkungan, yang ketujuh rekening aktif. Sedangkan untuk investor, yang persyaratan yang pertama ada KTP, kedua NPWP pribadi atau badan usaha, ketiga bukti TF, keempat rekening aktif. Sedangkan untuk FISPES atau kami, yang pertama ada PT atau CV, kedua NIB, ketiga NPWP perusahaan, yang keempat struktur organisasi. Baik, selanjutnya mengenai pendanaan investor. Yang pertama ada sistem crowdfunding. Apa itu? Jadi
Yang pertama, setiap tambak itu dibagi beberapa unit investasi. Terus lalu yang kedua, contohnya dari dana 500 juta per minimal atau dibagi 50 juta. Hasilnya 10 unit investasi per tambak ya. Lalu yang ketiga, investasi minimal 1 unit yaitu 50 juta dan maksimal 10 unit, total nanti ada 250 juta. Lalu pembagian hasil menggunakan akad atau mudzaharah musyarakah. Lalu untuk perhitungan keuntungan bersih yaitu mengenai rumusnya net profit sama dengan harga jual bruto dikurangi total biaya operasional. Untuk pembagian netnya, yang pertama investor sebanyak 50%, yang kedua pemilik tambak 40%, dan yang ketiga kami 10%. Contoh, investor A mempunyai 2 unit, yaitu 2/10 dikali 50% dikali net profit. Selanjutnya mengenai mitra Fisves. Yang pertama, Fisves sebagai pengelola modal dan investasi, yaitu dari investor ke Fisves ya modal, dari Fisves ke investor ya nanti bagi hasil. Yang kedua, Fisves sebagai pengatur operasional utama, yaitu dari Fisves ke pemilik tambak, itu sama aja kayak dana dan dukungan keuangan. Lalu dari pemilik tambak ke Fisves itu adalah hasil panen dan keuntungan. Nah, yang ketiga yaitu kesimpulan peran pemilik tambak. Dalam model ini, peran pemilik tambak adalah sebagai pelaksana budidaya yang profesional. Nah, mereka menggunakan dana dari Fisves, mengikuti panduan operasional, dan menyerahkan hasil panennya kepada Fisves untuk dijual. Sebagai imbalannya, mereka menerima upah, bagi hasil, atau kompensasi atas jasa dan keberhasilan panen mereka dari Fisves atau bagian dari dana dan dukungan keuangan atau hasil panen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apa ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fisves, investasi Investasi tepat, hasil hebat.